Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Firdausi Hidayah dari kelompok 8 Manajemen Operasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen operasi. Dalam kalimat manajemen mempunyai arti yang berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Pengaturan ini dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen operasi merupakan serangkaian proses dalam menciptakan barang, jasa, atau kegiatan yang mengubah bentuk dengan menciptakan atau menambah manfaat suatu barang atau jasa tersebut. Selain pengertian dari manajemen operasi, berikut ini adalah fungsi-fungsi dari manajemen operasi itu sendiri. Yang pertama adalah fungsi keuangan. Keuangan adalah komponen penting dalam manajemen operasi. Sangat penting untuk memastikan bahwa semua keuangan telah dimanfaatkan semaksimal mungkin dan dilaksanakan dengan benar untuk memastikan terciptanya penciptaan barang dan jasa yang optimal. Selanjutnya adalah strategi. Ketika menggunakan strategi dalam manajemen operasi, ini mengacu pada taktik perencanaan yang dapat membantu melalui sumber daya yang dioptimalkan dan pengembangan keunggulan kompetitif atas bisnis lain. Selanjutnya adalah operasi. Fungsi manajemen operasi ini berkaitan dengan perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan kontrol keseluruhan dari semua kegiatan dalam organisasi. Selanjutnya ada desain produk. Dengan tersedianya teknologi baru, penjualan suatu produk menjadi jauh lebih sederhana. Salah satu tugas utama manajemen operasi adalah untuk memastikan bahwa suatu produk dirancang dengan baik dan memenuhi tren pasar dan kebutuhan konsumen. Selanjutnya, manajemen rantai pasokan, di mana manajemen rantai pasokan ini melibatkan pengelolaan proses produksi dari bahan baku ke produk jadi. Selanjutnya, mengelola kualitas. Manajemen mutu memainkan peran penting dalam menjual suatu produk. Manajemen operasi mengalokasikan tugas manajemen mutu untuk tim dan kemudian mengawasi tugas mereka, manajer, untuk mengidentifikasi cacat proyek dan memperbaiki mereka untuk memastikan kualitas. Selanjutnya ada perkiraan permintaan, di mana berfokus pada kebutuhan pelanggan, yaitu salah satu fungsi utama manajemen operasi. Manajer operasi yang baik memastikan bahwa pelanggan mendapatkan nilai layanan terbaik, artinya menerima apapun yang mereka inginkan dan secara tepat juga cepat. Selanjutnya adalah strategi operasi, di mana strategi operasi ini merupakan suatu komitmen terhadap seluruh kegiatan yang direncanakan ataupun yang sudah ada di dalam perusahaan ini. Dalam praktiknya, strategi operasi bisa dikelompokkan menjadi beberapa bagian, masing-masing memiliki peran tersendiri dalam mengembangkan bisnis. Yang pertama ada perencanaan produksi, di mana perencanaan yang berhubungan langsung dengan metode dan teknologi yang dibutuhkan para pekerja. Selanjutnya ada perencanaan keuangan, di mana perencanaan yang berhubungan dengan dana dan digunakan dan dibutuhkan untuk kegiatan atau operasional perusahaan. Selanjutnya ada perencanaan fasilitas, di mana perencanaan yang berhubungan dengan fasilitas serta layout pekerjaan yang dibutuhkan guna mendukung tugas pekerjaan. Selanjutnya ada perencanaan pemasaran, di mana perencanaan yang berhubungan dengan keperluan penjualan serta distribusi produk, baik barang maupun jasa. Selanjutnya perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia ini yakni perencanaan yang berhubungan dengan rekrutmen, penyeleksian, dan penempatan orang-orang dalam berbagai pekerjaan. Selanjutnya adalah forecasting, di mana forecasting ini adalah sebuah teknik memprediksi kejadian bisnis di masa depan dengan menggunakan data-data yang telah terangkum sebelumnya. Salah satu manfaat dari forecasting adalah untuk mengalokasikan anggaran agar tepat sasaran dan tidak berlebihan untuk suatu produk. Selain itu, ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari forecasting, di antaranya dapat memprediksi masa depan bisnis. Selanjutnya, dapat memenuhi kepuasan pelanggan. Selanjutnya, dapat tetap mengikuti tren. Selanjutnya, kita bisa mudah saat meminjam uang. Dan yang terakhir, dapat menjaga kondisi keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Surya Pratiwi, NIM 185100010. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan kapasitas dan agregat. Kapasitas dan agregat ialah kapasitas merupakan suatu terobosan atau sejumlah unit yang mana tempat fasilitas dan penyimpanan menerima atau memproduksi dalam suatu periode tertentu. Keputusan kapasitas sering menetapkan kebutuhan akan permodalan dan oleh karenanya terdapat biaya tetap yang besar jumlahnya. Nah, di dalam strategi kapasitas
perencanaan yaitu memiliki 3 strategi. Yang pertama yaitu capacity lead strategi, terus yang kedua yaitu capacity lead strategi, dan yang terakhir yaitu leverage lead strategi. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang desain barang dan jasa atau service and product design. Nah, menurut Philip Kotler, desain ini memiliki 4 pengertian, 4 definisi. Yang pertama yaitu gaya atau style, yaitu gaya yang menggambarkan penampilan dan perasaan yang ditimbulkan oleh produk itu bagi pembeli. Nah, selanjutnya yaitu daya tahan atau durability. Yang dijelaskan yaitu ukuran usia yang diharapkan atas beroperasinya produk dalam kondisi normal atau berat yang merupakan atribut berharga untuk produk-produk tertentu. Dan yang ketiga yaitu keandalan atau reliability. Yang disebut reliability yaitu ukuran probabilitas waktu produk tertentu tidak rusak atau gagal dalam periode waktu tertentu. Dan yang terakhir yaitu mudah diperbaiki. Nah, produk pengertian mudah diperbaiki yaitu seperti mudah untuk dibuka, dikonsumsi, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya itu pengertian barang. Barang merupakan produk yang berbentuk fisik yang dapat disentuh, dipindah, dirasakan, dipegang, dan diperlakuan fisik lainnya. Dan selanjutnya yaitu pengertian jasa. Nah, jasa merupakan kegiatan atau aktivitas yang memiliki manfaat dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Desain jasa terdiri atas aktivitas untuk menjelaskan dan mendetailkan jasa atau pelayanan, sistem pelayanan, dan proses penyampaian jasa. Selanjutnya yaitu tujuan desain produk, barang, dan jasa. Yang pertama yaitu menghasilkan produk yang menghasilkan nilai guna. Terus menciptakan produk yang beraneka ragam. Intinya produknya bukan cuma satu gitu. Terus selanjutnya itu menghasilkan produk terkini serta mempertemukan keinginan konsumen dan produsen. Maksudnya itu produknya selalu mengikuti tren dan permintaan konsumen gitu. Terus selanjutnya itu peran desain produk dan jasa. Desain pada produk dan jasa memiliki suatu peranan untuk menjalankan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Yang pertama yaitu desain produk dan jasa memiliki identitas sebuah produk atau jasa. Jadinya produknya itu tidak ilegal dan artinya sudah ber-BPOM dan sudah memiliki label halal. Selanjutnya yaitu desain produk dan jasa menjadi citra merek. Nah, itu membuat merek yang semenarik mungkin. Selanjutnya itu desain produk dan jasa mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, itu membuat produk yang sekiranya pembeli itu nanti cepat mengambil keputusan. Dan selanjutnya itu desain produk dan jasa menjadi simbol estetik. Jadi produknya itu dibuat seestetik mungkin gitu. Terus selanjutnya itu desain produk dan jasa menciptakan sebuah tren baru. Itu kan mengikuti tren kayak sekarang kan itu banyak sih yang membutuhkan masker gitu. Jadi sebisa mungkin bikin produk masker atau yang lainnya. Selanjutnya itu desain produk dan jasa sebagai wadah pemasaran. Selanjutnya itu proses desain produk dan jasa. Yang pertama yaitu pengembangan ide atau ide development. Jadi sebelum mendesain produk dan jasa itu mengembangkan ide terlebih dahulu. Maksudnya bikin ide yang gimana nanti produk itu akan menarik dan disukai oleh para konsumen. Nah, selanjutnya itu penyaringan produk. Penyaringan produk yaitu dari ide-ide yang tadi itu disaring sehingga akan menjadi produk yang bagus dan estetik.
dan yang akan menjadi keputusan. Selanjutnya yaitu desain awal dan pengujian atau preliminary design dan testing. Nah, sebelum bikin produk itu membuat desain awal dan pengujian. Dan selanjutnya itu desain akhir, final design. Artinya jika desainnya sudah terpilih, itu tinggal membuat produknya. Selanjutnya yaitu strategi desain produk dan jasa. Yang pertama yaitu mode di mana produk akan menyesuaikan dengan permintaan konsumen. Teknologi, memiliki produk juga bergantung pada kemampuan untuk menghasilkan barang atau jasa itu sendiri. Penentuan teknologi yang tepat dapat diketahui melalui hasil riset dan pengembangan produk. Tujuan perencanaan produk ditujukan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup. Terus yaitu strategi desain produk dan jasa. Dalam membuat strategi terdapat konsep quality function deployment yang merupakan sebuah metodologi dalam proses perencanaan dan pengembangan produk yang mampu mengintegrasikan masukan konsumen ke dalam perancangannya. Dan tahapan perencanaan dan pengembangan produk yang pertama yaitu tahap perencanaan produk atau host of quality. Fase ini dimulai dari persyaratan pelanggan. Untuk setiap persyaratan pelanggan harus ditentukan persyaratan desain yang dibutuhkan, di mana jika memuaskan akan membawa hasil dalam pemenuhan persyaratan pelanggan. Dan yang kedua yaitu tahap perencanaan komponen atau part deployment. Selanjutnya yaitu tahapan perencanaan komponen atau part deployment, yang dimana yaitu persyaratan desain dari matrik pertama dibawa ke matrik kedua untuk menentukan karakteristik kualitas bagian atau kualitas desain produknya. Selanjutnya yaitu tahap perencanaan proses atau proses deployment, yaitu operasi proses kunci ditentukan oleh karakteristik kualitas bagian dari matrik sebelumnya. Dan selanjutnya itu tahap perencanaan produksi atau manufacturing atau production planning. Persyaratan produk ditentukan dari operasi proses kunci. Pada fase ini dihasilkan prototipe dari peluncuran produk. Nah, dapat disimpulkan yaitu dari penjelasan desain barang dan jasa yaitu kita itu sebelum membuat produk kita harus mendesain produknya sebagus mungkin, seestetik mungkin, dan semenarik mungkin agar dapat mengajak atau menambah tingkat ketertarikan konsumen terhadap barang tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang break-even point. Nah, pengertian dari break-even point yaitu saat dimana perusahaan tidak mendapatkan laba dan tidak mengalami kerugian, ataupun bisa juga disebut dengan titik impas. Nah, pengertian break-even point menurut Jarwanto adalah suatu keadaan impas, yaitu apabila telah disusun perhitungan laba dan rugi suatu periode tertentu, perusahaan tidak mendapat keuntungan dan tidak menderita kerugian. Terus selanjutnya itu margin of safety menurut Abdul Hamid dan Bambang. Margin of safety adalah selisih antara rencana penjualan atau dalam unit atau satuan uang dengan impas dalam unit atau satuan uang, yaitu penjualan. Nah, asumsi-asumsi dasar break-even point yaitu ada 4. Yang pertama itu besarnya biaya variabel secara total berubah-ubah secara proporsional dengan volume produksi atau penjualan. Yang kedua yaitu besarnya biaya tetap secara total tidak berubah meskipun ada perubahan volume produksi atau penjualan. Dan yang ketiga yaitu jumlah unit produk yang terjual sama dengan jumlah per unit produk yang diproduksi.
Dan yang keempat yaitu harga jual produk per unit tidak berubah dalam periode tertentu. Selanjutnya itu kegunaan analisis break-even point. Nah, menurut Soehardi mengatakan peran dari analisa break-even point dalam sebuah perusahaan adalah sebagai dasar atau landasan perencanaan pengendalian kegiatan operasi yang sedang berjalan, di samping sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan harga jual dan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan yang harus dilakukan oleh seorang manajer. Selanjutnya itu manfaat dari break-even point. Nah, manfaat dari break-even point yaitu ada beberapa manfaat. Yang pertama yaitu alat perencanaan untuk menghasilkan laba, terus memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan dan bersangkutan. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui hubungan volume penjualan yang diproduksi, harga jual, dan biaya-biaya yang dikurangkan sehingga laba rugi perusahaan akan diketahui. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui jumlah penjualan minimum agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Dan selanjutnya yaitu mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan, mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik dan memudahkan dibaca dan dimengerti oleh orang lain atau pegawai sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan harga jual. Dan yang terakhir yaitu sebagai bahan atau dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Break-even point sebagai dasar pengambilan keputusan perusahaan, yaitu jumlah minimal produk yang harus terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian, jumlah penjualan yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian, besarnya penyimpanan penjualan berupa penurunan volume yang terjual agar perusahaan tidak menderita kerugian. Untuk mengetahui efek perubahan harga jual, biaya maupun volume penjualan terhadap laba yang diperoleh. Kelemahan analisis break-even point yaitu ada 3. Yang pertama yaitu asumsi tentang linearity, klasifikasi biaya, jangka waktu penggunaan. Metode penghitungan break-even point pada umumnya dapat dihitung dengan 3 metode yaitu persamaan, metode margin kontribusi, dan metode grafik. Metode persamaan yaitu atau equation method adalah metode yang berdasarkan pada pendekatan laporan laba rugi. Persamaan dasar, penghasilan total sama dengan biaya variabel ditambah biaya tetap. Persamaan tersebut dapat diuraikan dalam rumus yaitu PX A ditambah BX. Keterangan P harga jual per unit produk, X adalah unit produk yang dijual atau yang diproduksi. Terus A total biaya tetap, dan yang B itu biaya variabel setiap unit produk. Dari persamaan di atas dapat diuraikan menjadi rumus break-even point, yaitu break-even point dalam satuan uang penjualan yaitu BEP atau rupiah sama dengan 1 min dalam kurung BX dibagi PX. Selanjutnya yaitu metode kontribusi unit. Metode kontribusi unit merupakan variasi metode persamaan. Setiap unit atau satuan produk yang terjual akan menghasilkan jumlah margin kontribusi tertentu yang akan menutup biaya tetap. Metode kontribusi unit adalah metode jalan pintas di mana harus diketahui nilai margin kontribusi. Margin kontribusi yaitu hasil pengurangan pendapatan dari penjualan dengan biaya variabel, sedangkan rasio margin kontribusi adalah margin kontribusi dibagi dengan penjualan. Rumusnya yaitu BEP atau unit sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi. Selanjutnya yaitu metode grafis. Metode grafis yaitu grafis titik impas akan menunjukkan volume penjualan pada sumbu X atau garis horizontal, yang biaya akan terletak pada sumbu Y atau garis vertikal, sedangkan titik impas akan terletak pada perpotongan antara garis pendapatan dan garis biaya. Selanjutnya itu metode grafis akan membantu manajer dalam mengevaluasi akibat perubahan volume tahun lalu, dapat memproyeksi volume penjualan pada tahun yang akan datang.
Selama harga jual melebihi biaya variabel atau margin kontribusi positif, maka penjualan yang lebih banyak akan menguntungkan perusahaan, baik dengan meningkatkan laba ataupun pengurangan kerugian. Oleh karena itu, perusahaan lebih baik tetap beroperasi karena kerugian mereka akan lebih besar lagi jika perusahaan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya. Hal ini pada umumnya sering terjadi pada bisnis musiman. Mungkin cukup sekian penjelasan dari metode analisis break-even point. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, perkenalkan saya Arisa Taniswa. Saya akan menjelaskan mengenai manajemen kualitas. Kualitas merupakan kemampuan suatu produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Nah, kualitas ini terdapat 3 pendekatan. Yang pertama yaitu kualitas berbasis pengguna, di mana kualitas tergantung pada audiensnya. Nah, pendekatan ini biasanya digunakan oleh orang pemasaran dan pelanggan. Lalu yang kedua, kualitas berbasis manufaktur, yang biasanya diterapkan oleh manajer produksi. Nah, dalam pendekatan ini, kualitas suatu barang berarti pemenuhan standar dan membuat produk dengan benar sejak awal. Lalu yang ketiga adalah kualitas itu berbasis produk, yang memandang bahwa kualitas sebagai variabel yang presisi dan dapat dihitung. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi lokasi. Nah, masalah lokasi sangat mempengaruhi resiko dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Misalnya, biaya pengangkutan bahan mentah yang masuk atau produk jadi yang keluar dari perusahaan dapat mencapai seperempat dari harga jual produk. Selain itu, lokasi juga dapat mempengaruhi biaya pajak, upah, biaya bahan baku, dan sewa. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi tata letak. Tata letak ini merupakan keputusan mengenai penempatan mesin-mesin pada tempat terbaik dalam pengaturan produksi, kantor dan meja-meja, pada pengaturan kantor atau pusat pelayanan, dalam pengaturan rumah sakit atau departemen stok. Tata letak ini memiliki banyak dampak strategis karena tata letak menentukan daya saing perusahaan dalam hal kapasitas, proses, fleksibilitas, biaya, kualitas lingkungan kerja, kontak dengan pelanggan, dan citra perusahaan. Nah, tata letak yang efektif ini akan dapat menunjang pelaksanaan strategi bisnis yang telah ditetapkan perusahaan, apakah diferensiasi low cost atau respon yang cepat. Dan tata letak yang efektif akan dapat memfasilitasi terjadinya aliran bahan, manusia, dan informasi dalam satu wilayah dan antar wilayah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Kisnawati, NIM 1851011, akan menjelaskan mengenai sumber daya manusia. Sumber daya manusia sendiri atau biasa disebut human resource mengandung 2 pengertian. Nah, yang pertama itu merupakan usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal lainnya, SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Untuk pengertian kedua sendiri, SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja dan mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dalam masyarakat. Selanjutnya, manajemen operasi. Untuk manajemen operasional merupakan sebuah atau serangkaian kegiatan yang menghasilkan sebuah nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah suatu input menjadi output. Selanjutnya ada job design. Job design itu merupakan rincian tugas dan cara pelaksanaan tugas atau kegiatan yang mencangkup siapa yang mengerjakan tugas, bagaimana tugas itu dilaksanakan, di mana tugas itu dikerjakan, dan hasil apa yang diharapkan. Fungsinya sendiri ini untuk penetapan kegiatan kerja seseorang atau sekelompok karyawan secara organisasional. Di sini ada elemen desain pekerjaan. Di sini ada 3. Yang pertama, elemen organisasional, yaitu elemen yang harus diperhatikan suatu organisasi dalam pembentukan atau desain pekerjaan. Selanjutnya, elemen organisasional pada desain pekerjaan bersangkutan dan
pencapaian tujuan sesuai dengan pendanaan-pendanaan yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua ada elemen lingkungan. Elemen lingkungan ini merupakan elemen pokok dalam desain pekerjaan, yaitu kemampuan dan tersedianya para pegawai potensial serta pengharapan sosial. Yang ketiga ada elemen keperilakuan. Nah, elemen ini merupakan beberapa aspek dalam desain pekerjaan. Selanjutnya, kepuasan kerja karyawan. Kinerja merupakan suatu konstruksi dua dimensional. Salah satu dimensinya adalah kinerja objektif yang meliputi ukuran-ukuran yang didasarkan pada finansial atau keuangan seperti memanfaatkan kapasitas, profitabilitas, dan paksa pasar. Sedangkan dimensi yang lain adalah kinerja judgmental atau subjektif yang meliputi ukuran-ukuran didasarkan pada karyawan dan pelanggan, seperti kualitas layanan, kepuasan pelanggan, dan kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manajemen persediaan. Persediaan sendiri merupakan aset yang menganggur atau aset yang masih disimpan atau aset yang menunggu untuk dilakukan pemrosesan untuk dijadikan suatu produk. Contoh persediaan sendiri adalah persediaan barang dagang pada perusahaan dagang, dan pada perusahaan manufaktur jenis persediaan bisa lebih banyak, seperti persediaan bahan baku, persediaan setengah jadi, barang setengah jadi, atau persediaan barang jadi. Manajemen persediaan sendiri ini merupakan bagian dari suatu perusahaan yang berfungsi untuk mengatur persediaan barang yang dimiliki, mulai dari cara memperoleh, cara penyimpanan, sampai persediaan tersebut dimanfaatkan atau dikeluarkan untuk dijual. Mungkin terdengar hal yang sepele, namun hanya untuk mengurusi persediaan barang saja, masa sampai harus diperlukan manajemen persediaan? Padahal manajemen persediaan sendiri ini sangatlah penting. Apalagi jika persediaan yang tersedia jumlahnya berlebihan, maka persediaan akan menimbulkan pengeluaran yang sangat tinggi. Setiap barang yang disimpan pasti memerlukan biaya. Namun, apabila persediaan yang tersedia kurang, maka akan menghambat kegiatan produksi, yang resikonya bisa kehilangan penjualan dalam konsumen. Terlebih lagi jika dengan adanya ketidakpastian mengenai waktu pemesanan, pasokan dari supplier, dan ketidakpastian permintaan, dan bahkan barang seperti barang pecah belah dan barang yang cepat rusak atau busuk memerlukan perlakuan yang sangat khusus dalam persediaan ini. Untuk itulah diperlukan manajemen persediaan agar perusahaan bisa menentukan jumlah persediaan yang optimal dengan mengeluarkan biaya yang sangat rendah namun masih bisa memenuhi kebutuhan. Sekian pendapat saya mengenai persediaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah seperangkat prosedur gabungan yang mengumpulkan dan menghasilkan data yang andal, relevan, dan terorganisir dengan baik yang mendukung proses pengambilan keputusan suatu organisasi. Untuk konsep dasar SIM itu yang pertama, data yang diolah itu menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Dan yang kedua yaitu sesuatu yang nyata atau setengah nyata yang dapat mengurangi derajat ketidakpastian tentang suatu keadaan atau kejadian. Yang ketiga, data diatur untuk membantu memilih beberapa tindakan saat ini atau masa yang akan datang, non-tindakan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Ini biasanya disebut pengambilan keputusan bisnis. SIM sendiri memiliki peran strategis terhadap operasional perusahaan. Dalam hal ini, kita lebih spesifikkan kepada proses produksi. Suatu informasi yang manajemen yang berkaitan dengan produksi memiliki kegiatan analisis di dalamnya agar informasi yang didapat memiliki nilai tambah dalam proses produksi. Selanjutnya, komponen produksi sendiri. Yang pertama ada sistem produksi, sistem kualitas, persediaan, dan sistem biaya. Setelah informasi mengenai semua komponen sudah didapat, maka selanjutnya adalah memasukkan dalam database. Data yang memasukkan ke dalam database berasal dari subsistem input, yaitu sumber internal yang terdiri dari SIA dan
sistem industrial engineering. Lalu sumber eksternalnya terdiri dari intelijen manufaktur. Untuk bagannya sendiri, yang pertama perusahaan melakukan pembelian persediaan. Pembelian ini kita lakukan untuk memenuhi pesanan yang ada dalam suatu perusahaan. Setelah kita melakukan pembelian bahan, langkah selanjutnya yaitu pemakaian bahan baku. Nah, di sini kita masuk dalam tahap proses pengolahan bahan baku tersebut. Nah, setelah bahan baku tersebut diolah, akan menjadi output, yaitu barang jadi. Setelah output itu telah keluar, telah melakukan proses pembuatan produk, tahap selanjutnya yaitu pemakaian bahan baku tersebut. Nah, bahan baku tersebut digunakan. Yang selanjutnya jika semua proses dalam tahap tersebut sudah selesai, langkah terakhir yaitu kita membuat laporan, yang dimana laporan tersebut kita setor atau kita berikan kepada direktur utama. Sekian, terima kasih.